Saya Hana Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang prakasa atas keragaman tempat kerja di poin the legal aspect of workplace diversity atau aspek hukum dari keragaman tempat kerja. Aspek hukum dari keragaman tempat kerja itu seperti kayak manajer harus tahu apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan secara hukum dan memastikan karyawan juga eh, memahami peraturan tersebut. Penjelasan dari the legal aspect of the workplace disability ini ada dari pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu isinya tentang pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Contohnya itu, misalnya kalau suatu perusahaan mengadakan penerimaan atau pembukaan lowongan, maka perusahaan itu harus memperhitungkan berapa banyak, contohnya dari ras, suku, atau tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. Contohnya di suatu daerah, kalau contohnya di Batam banyak orang yang misalnya suku Melayu, suku etnis, banyaknya suku Melayu, terus agama, misalnya agama Islam. Pasti komunitas paling besar dan paling banyak itu yang diterima di sebuah perusahaan itu agama Islam dengan kebanyakan suku Melayu. Sedangkan contohnya kalau dari ras Cina mungkin 10% di perusahaan atau bahkan lebih sedikit. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang prakarsa atas keragaman tempat kerja, yaitu ada di poin 5, yaitu kelompok tenaga kerja. Saya akan ambil contoh di perusahaan yang sedang saya kerja, yaitu seperti dalam sebuah satuan itu pasti tidak hanya satu proses. Contohnya seperti ada proses 1, yaitu yang tentang manual insert, lalu ada yang function, lalu ada yang touch up. Ya, walaupun mereka berbeda-beda proses, tetapi dalam ujung akhir proses tersebut pasti sama-sama memiliki tujuan, yaitu membuat satu produk yang sama. Jadi walaupun berbeda-beda dalam setiap proses, tetapi ya hasil yang didapatkan itu sesuai atau sama tujuannya. Itu saja kalau menurut saya.